Yang wajib perlu diperhatikan setelah ayam kita berkembang, siap panen, gimana caranya kita memasarkan, menjual hasil ternak ayam-ayam kita itu agar cepat teman-teman. Jadi agar modal kita cepat kembali, kita mendapatkan untung untuk mengembangkan usaha ternak ayam kampung yang kita tekuni. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Kris, yang pasti di channel Cak Kris Farm Super. Usaha bisnis ternak ayam kampung rumahan, selain peternak mandiri, jangan lupa teman-teman rutin menjaga kandang, sirkulasi udara, dan sinar matahari agar bisa masuk ke dalam kandang. Dan jangan lupa memberi jamu-jamu tradisional untuk menambah imun ayam yang kita ternak agar selalu sehat teman-teman. Kandang ayam Cak Kris cukup sederhana teman-teman, cuma memanfaatkan limbah-limbah banner. Itu dimaksudkan untuk menghemat biaya, terutama biaya pembuatan kandang teman-teman. Dapat kita buat, dapat kita rangkai sendiri. Peternak rumahan itu mikirnya gini teman-teman, nggak usah ribet-ribet lah, nyari yang mudah-mudah, yang simple-simple, asal bisa dimanfaatkan, bisa menghemat biaya. Mengapa nggak kita praktekkan teman-teman? Bagi teman-teman pemula yang mau ternak ayam kampung, yang harus disiapkan adalah tempat teman-teman. Kandang ini kan bisa dicontoh, nggak ribet, bisa kita buat sendiri, jadi kan bisa menghemat biaya teman-teman. Yang terpenting kandang itu sirkulasi udara yang baik, sinar matahari bisa masuk, itu sudah lebih dari cukup untuk standar kandang ayam kita teman-teman. Setelah kandang tersedia atau kandang itu sudah siap, langkah awal yang kita lakukan adalah memilih bibit teman-teman. Jadi menyiapkan bibit indukan ayam yang mau kita ternak teman-teman, itu perlu. Ayam kampung bisa menjadi pilihan tepat untuk kita ternak di rumah teman-teman, karena kan setiap lingkungan kita, mungkin tetangga-tetangga kita itu kan ternak ayam kampung, dan di pasar-pasar juga banyak kita jumpai teman-teman. Jadi di pasar itu banyak kita jumpai orang-orang yang menjual ayam kampung teman-teman. Jadi nantinya mempermudah kita di dalam mencari bibitnya teman-teman. Jadi itu sangat mempermudah kita di dalam mencari bibit ayam yang mau kita ternak teman-teman. Setelah ayam kita berkembang, secara otomatis kan nantinya mempermudah kita di dalam sistem penjualan teman-teman, karena kita tahu ayam kampung itu juga dimaksud juga ayam lokal. Jadi setiap wilayah atau setiap yang ada di lingkungan kita pasti ada. Itu jadi mempermudah kita di dalam pemasarannya nanti. Tetapi jika kita memilih jenis ayam lain yang mau kita ternak, seperti ayam KUB, ayam chopper, ayam sudistira, kita kan harus mendatangkan bibit ayam itu dari daerah tertentu teman-teman, karena di daerah kita itu rata-rata belum ada, jadi masih jarang ternak ayam jenis itu. Jadi nanti malah menyulitkan atau menjadi kesulitan tersendirilah bagi peternak, utamanya di waktu kita menjualnya pas panen nanti. Setelah bibit kita dapatkan teman-teman, untuk peternak pemula yang mau memulai ternak ayam kampung, kita harus melihat teman-teman, melihat kondisi keuangan permodal yang kita punya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan modal yang ada.
Itu perlu teman-teman. Kalau modal kita kecil, ya di sini kita memulai dengan skala kecil teman-teman. Dengan cara ya mungkin kita bisa memulai dengan ternak ayam 5 indukan, 1 ayam pejantan. Itu juga sebagai metode pembelajaran teman-teman. Jadi di sini kita sambil belajar sambil belajar merawat ayam dengan kita membuat pakan-pakan alternatif untuk menekan biaya pakan teman-teman. Jadi di sini kita sambil belajar. Dimaksudkan nanti agar kita di dalam ternak ayam rumahan kita bisa menghemat biaya teman-teman. Dan jika nantinya ayam-ayam kita yang kita ternak itu bisa tumbuh baik dan sehat, tidak ada angka kematian, di sini kita sudah dikatakan sudah bisa sukses teman-teman di dalam ternak ayam itu sendiri. Secara otomatis ayam-ayam yang kita ternak itu akan mulai berkembang teman-teman, mulai bertelur, dan rata-rata telur yang dihasilkan selama 1 periode itu berkisaran antara 9-12 butir telur ayam kampung. Ya rata-ratanya telur ayam kampung itu segitu teman-teman. Kalau kita punya indukan ayam 5 indukan ayam, kita bisa menghasilkan 30 butir selama 1 periode. Kenapa demikian? Karena kan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman. Biasanya kan ayam indukan itu bertelurnya itu tidak secara bersamaan. Mungkin dalam 1 periode itu cuma yang bertelur itu 2-3 indukan. Itu bergantian teman-teman. Jadi tidak secara bersamaan di dalam bertelurnya. Dari situ indukan ayam itu bertelur. Jadi kalau sudah bertelur itu secara otomatis akan mengkerami telur-telur ayam itu untuk menghasilkan DOC teman-teman. Biasanya kan setelah ayam itu menetas, untuk merawat DOC ayam biasanya kan masih kita menggunakan cara alami teman-teman. Jadi telur menetas dan cara merawatnya pun cukup dirawat sama indukannya sampai indukan DOC itu tumbuh besar dan siap dipisahkan dengan indukannya teman-teman. Menurut saya pribadi cara tradisional ayam bertelur, dikerami indukannya, menetas dan dirawat sama indukannya, DOC dirawat sama indukannya, itu sangat menyita waktu teman-teman. Dimana pas di waktu itu indukan sudah berhenti produksi teman-teman. Jadi di waktu itu ayam indukan kita sudah tidak bertelur lagi, cuma sebatas mengerami telur dan merawat DOC. Jadi pertumbuhan di dalam proses pembuatan DOC itu macet atau berhenti di situ teman-teman. Makanya dari itu jika teman-teman pengen mempercepat di dalam proses pembuatan DOC, teman-teman juga harus membuat perubahan teman-teman. Dengan langkah ya teman-teman membuat mesin penetas sederhana, yang penting bisa dibuat sendiri, dirangkai sendiri, bisa menghemat di dalam pembiayaan pembuatan mesin penetas itu sendiri. Yang terpenting kan mesin penetas itu bisa difungsikan, bisa digunakan untuk menetaskan telur. Itu lebih dari cukup teman-teman, lebih dari cukup untuk membantu di dalam menetaskan telur ayam untuk mengembangkan ternak ayam kita ke depannya. Dan di situ secara otomatis kalau kita menggunakan mesin penetas, secara otomatis kan ayam kampung kita nanti, indukan kita itu fokus bertelur teman-teman. Jadi bisa dikatakan ternak ayam kampung kita itu menjadi peternak ayam kampung petelur, yang nantinya telur itu kita ambili, kita tetaskan dengan mesin penetas teman-teman. Dan secara otomatis jika kita menetaskan telur ayam kampung dengan mesin penetas kan itu tanpa indukan teman-teman. Jadi telur itu menetas tanpa indukan. Makanya di sini kita berusaha teman-teman nanti merawat DOC itu tanpa indukan. Ya di sini teman-teman bisa menggunakan kardus bekas lah. Jadi memanfaatkan
kardus-kardus limbah nanti bisa kita manfaatkan untuk merawat DOC menggunakan kardus bekas. Ya, di sini cuma saya berbagi pengalaman lah teman-teman, karena dengan kardus bekas kan kita mudah teman-teman di dalam mencarinya. Jadi kardus bekas itu mudah, simple, tidak ribet. Yang terpenting kan di dalam perawatan DOC itu ada lampu, penerangan plus penghangat, pakan DOC. Di sini untuk pakannya saya rekomendasikan pakai por asli teman-teman, dikarenakan sudah teruji dari nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh ayam itu sendiri. Dan di sini teman-teman jangan lupa memberi air minum teman-teman, itu lebih dari cukup untuk merawat DOC kita sampai besar teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di dalam nanti kita merawat DOC itu entah pakai kardus atau pakai triplek, terserah jenengan. Intinya terserah jenengan, lebih mudah mana, lebih simpel mana, itu terserah. Kalau Chatris biasanya menggunakan kardus. Yang terpenting di dalam nanti meletakkan tempat untuk merawat DOC, teman-teman letakkan di tempat yang tertutup teman-teman, jangan sampai kena udara langsung. Yang terpenting adalah ada ventilasi udara untuk sirkulasi udara, ruang berganti udara. Karena dikarenakan kan kita tahu DOC itu belum kuat dengan udara bergerak, apalagi udara dingin di luar sana. Dan jika nanti DOC itu tumbuh sehat dengan baik tanpa kematian atau angka kematiannya itu lebih kecil, kita di sini juga sudah dikatakan kita bisa sukses teman-teman di dalam ternak ayam, karena kita baru pemula. Itu sudah bisa dikatakan sukses. Baru setelah DOC tumbuh besar baru kita memindahkan ke tempat pembesaran teman-teman. Kita bisa meletakkan di kandang semi umbaran di situ sambil kita membuat pakan-pakan alternatif, mengalihkan dari pakan pabrikan ke pakan alternatif teman-teman. Jadi ada prosesnya. Kita berusaha membuat pakan itu baru kita kasihkan sampai benar-benar ayam itu siap dilepaskan di kandang umbaran dan siap dipasarkan teman-teman. Dan karena dari awal tadi kita sudah mulai ternak ayam dengan ayam kampung, ayam lokal, yang dimana proses mencari bibitnya itu mudah di lingkungan kita, secara otomatis kan mempermudah kita di dalam sistem pemasaran teman-teman. Sistem pemasarannya mudah, modal cepat kembali, kita dapat untung, dan secara otomatis modal kita untuk mengembangkan ternak ayam kampung itu lebih gampang lagi teman-teman. Dan semoga ini bisa bermanfaat lah bagi teman-teman peternak ayam kampung rumahan, skala rumahan dengan modal kecil teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.